Halo semua, halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Perkenalkan, nama saya Dina Masriani Karnia dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Oke, kalau di video sebelumnya kita membahas definisi dan ciri-ciri paragraf, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah pengertian kalimat atau definisi kalimat. Jadi kalimat ini adalah kumpulan kata yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh, biasanya terdiri dari satu atau beberapa kata. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam kalimat. Unsur-unsur yang pertama yaitu subjek. Subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan suatu kegiatan, biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, ataupun tumbuhan. Adapun ciri-ciri subjek yaitu yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Yang kedua, dapat disertai kata ini atau itu. Yang ketiga, berupa kata, benda, atau frasa nominan. Unsur kalimat yang selanjutnya adalah predikat. Predikat merupakan unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Adapun ciri-ciri predikat yaitu yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa. Yang kedua, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Yang ketiga, predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata bilang. Unsur yang berikutnya adalah objek. Objek merupakan unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Adapun ciri-ciri objek yaitu yang pertama merupakan kata benda, yang kedua tidak didahului kata depan, yang ketiga dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat dipasifkan. Nah, unsur kalimat yang berikutnya adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap bukan unsur utama kalimat, tapi tanpa pelengkap, kalimat tidak akan jelas dan tidak akan lengkap informasinya. Nah, biasanya terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Nah, unsur yang terakhir adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan memiliki keleluasaan letak atau posisi, dapat berada di awal, di akhir, ataupun berada di tengah-tengah antara subjek dan predikat. Keterangan bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan, pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Adapun ciri-ciri kalimat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diakhiri dengan intonasi. Yang kedua, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai objek dan intransitif diikuti pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. Yang kelima, menggunakan urutan yang logis. Yang keenam, penulisan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda koma, ataupun tanda seru. Oke, selanjutnya pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu ada 8. Yang pertama, subjek predikat. Contohnya, saya mahasiswa baru. Saya sebagai subjek, mahasiswa baru sebagai predikat. Yang kedua, subjek predikat objek. Contohnya, Rani mendapat sepeda baru. Rani sebagai subjek, mendapat sebagai predikat, sepeda baru sebagai objek. Yang ketiga, subjek predikat pelengkap. Contohnya, beliau menjadi ketua koperasi.
beliau sebagai subjek menjadi sebagai predikat, ketua koperasi menjadi pelengkap. Yang keempat, subjek predikat keterangan. Contohnya, kami tinggal di Jakarta. Kami sebagai subjek, tinggal sebagai predikat, di Jakarta sebagai keterangan. Yang kelima, subjek predikat objek pelengkap. Contohnya, Hasan mengirim ibunya uang. Hasan sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap. Yang keenam, subjek predikat objek keterangan. Contohnya, Pak Bejo menabung uang di bank. Pak Bejo sebagai subjek, menabung sebagai predikat, uang sebagai objek, di bank sebagai keterangan. Yang ketujuh, subjek predikat pelengkap keterangan. Contohnya, saya bermain biola di kamar. Saya sebagai subjek, bermain sebagai predikat, biola sebagai pelengkap, di kamar sebagai keterangan. Yang kedelapan, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Contohnya, saya membelikan adik sepeda baru di Jakarta. Saya sebagai subjek membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, sepeda baru sebagai pelengkap, di Jakarta sebagai keterangan. Selanjutnya, pengelompokan kalimat. Jadi kalimat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama kalimat berdasarkan pembentuknya. Jadi kalimat berdasarkan pembentuknya itu ada kalimat yang berklausa dan tidak berklausa. Yang kedua, kalimat yang berdasarkan bentuknya. Jadi ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang biasanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Berdasarkan bentuk predikatnya, pola kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kalimat berpredikat nomina, yang kedua, kalimat berpredikat verba, yang ketiga, kalimat berpredikat adjektiva, yang keempat, kalimat berpredikat numeralia, yang kelima, berpredikat frasa preposisional. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang mengandung 2 pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk dibedakan menjadi yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat yang saling menerangkan. Berdasarkan fungsinya, kalimat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Kedua, kalimat pernyataan atau kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya menekan sesuatu atau seseorang. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan kelengkapan unsurnya, kalimat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat sempurna atau kalimat mayor. Kalimat sempurna adalah kalimat yang dasarnya terdiri atas sebuah klausa bebas. Yang kedua, kalimat tak sempurna atau kalimat minor. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak lengkap, atau dengan kata lain, subjek dan predikatnya tidak ada sama sekali. Berdasarkan susunan subjek dan predikatnya, kalimat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kalimat versi, yaitu kalimat tunggal yang mempunyai satu klausa. Yang kedua, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek sehingga membentuk pola predikat subjek. Adapun kalimat yang dinamakan dengan kalimat efektif, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua,
taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Nah, itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan kalimat. Sampai di sini dulu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang setelah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.